Oke, sudah kedengaran? Tes 1, 2. Sudah ya. Oke, coba tes 1, 2 dicoba. Apakah suara Pak Mulia kedengaran ya? Tes 1, 2, silakan diklik di kolom komentar. Kalau sudah aman, kita mulai. Apakah sudah aman suaranya? Tes 1, 2. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Oke, kita mulai. Apakah ini sudah terrecord? Hmm, Oke, sudah ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita pada persiapan untuk nanti tanding tingkat provinsi MI Matematika ya. Nah, soal yang kita bahas adalah soal-soal tahun lalu, tahun 2022, beserta latihan-latihan yang mirip-mirip. Nah, ini dia. Nah, kali ini kita akan belajar sekitar 1 jam 15 menit ya, 1 jam 15 menit. Setelah itu istirahat dan kita lanjutkan lagi. Jadi Pak Mulia mulai dari soal KSM 2022, diberikan soal, kemudian diberikan latihan. Oke, nah sebelum kita mulai, boleh nih selagi menunggu teman yang lain, adik-adik bisa mencoba menjawab dulu soal yang ada di soal nomor 1, silahkan ya, dicoba dulu. Oke, ini eh, lokasi kita di apa? Ini khusus MI ya, bagi yang ada anak MSen atau MA salah masuk forum ruang bisa masuk ke link yang lain. Ini link untuk MI, mana tahu nanti ada yang salah masuk kelas gitu ya. Jadi semoga karena sekarang kelas MI, kelas MTS dan kelas MA itu diadakan serentak. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira oh ini tingkat MI nih, berarti ini bukan ruangannya, bukan kelasnya gitu ya. Nah, kelas ini adalah kelas MI ya, khusus untuk MI. Jadi bagi yang MTS yang salah masuk ruang bisa cek lagi ininya, linknya ya, link Zoom-nya ya. Sepertinya ada yang ini, ada beberapa yang salah masuk ruang nih. Yang ada yang MTS soalnya. Soalnya sayang nanti kan materinya materi MI nak. Ya, oke, silakan dicoba dulu. Jika ada yang sudah jawab, silakan klik di kolom komentar ya.
Ya, ada yang sudah dapat? Jika bingung, ketik bahas, langsung Pak Mulya bahas. Nah ya. Oke, kita bahas ya. Nomor satu. Mungkin adik-adik masih ada yang bingung tentang soal ini. Soalnya mudah, tapi eh, menggunakan operasi, nak ya. Jadi sebelum kita masuk, ya, kita materi sedikit. Sebentar, Pak Mulya ambil slide bahan materi. Nih. Jadi dalam operasi ya, dalam operasi, nak ya. Di sini dikatakan diberikan 5 bilangan ya, diberikan 5 bilangan yaitu ada 3, 5, 7, 8, dan 9. Dan diberikan 4 operasi yaitu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, jika setiap bilangan dan setiap operasi hanya boleh digunakan tepat 1 kali, itu maksudnya apa, Pak Mulya? Itu maksudnya angka-angka ini, nak, hanya boleh digunakan sekali. Dan operasi tambah, kurang, kali, bagi juga hanya boleh digunakan sekali. Nah, yang ditanya, maka bilangan bulat terbesar yang dihasilkan berapa? Nah, adalah berapa? Apa itu bilangan bulat, Pak Mulya? Bilangannya intinya bukan pecahan. Nah, artinya bilangan tersebut bukan pecahan itu, nak ya. Nah, ketika dibilang bukan pecahan, ini sebenarnya memudahkan untuk kita menjawab. Karena kita lihatlah pilihan jawabannya tidak ada pecahan maupun baik pecahan biasa maupun pecahan desimal ya. Nah, jadi apa kendala anak-anak MI yang biasanya ingin melanjut ke jenjang berikutnya? Itu biasanya memahami soal ini yang ditanya apa gitu, nah ya. Jadi kendala kesulitan terbesar anak MI itu adalah memahami ini soalnya apa yang ditanya. Di hari H juga sama, nah. Jadi masalahnya itu. Jadi sering-seringlah jawab-jawab soal KSM biar bahasa yang dibuat mereka tuh panitia kita bisa tahu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada yang bertanya bisa langsung klik di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut. Jadi kita bisa langsung aja coba jika jumpa soal seperti ini. Cuman kita harus tahu supaya tidak terjadi yang namanya pecahan, maka kita harus hati-hati dengan pembagian. Nah, maka
kita mulai dari kelemahannya di situ. Mana di antara angka 3, 5, 7, 8, 9 ini yang bisa dibagi, habis dibagi. Nah, itu dulu yang pertama. Karena pilihan jawabannya nggak ada nih yang hasilnya pecahan. Nah, maka di situ kita bisa lihat. Kita coba nih 5 dengan 3 nggak habis Pak Mulia. 7 dengan 3 juga nggak habis. 8 dengan 3 nggak habis juga. Ternyata yang habis? Iya, pinter. 9 dengan 3. Maka itu digunakan di opsi yang pembagian. Itu dulu. Oh, 9 bagi 3. Nah, berarti 9 sudah digunakan, 3 sudah digunakan. Ya, nah sekarang opsi yang lain gitu. Nah, ya jadi mulailah dari situ dulu. Ini Pak Mulia hapus yang biar coretan kuningnya ya, biar mudah dilihat. Dah, kita lanjut. Jadi yang udah digunakan 3 sudah, 9 sudah. Nah, sekarang kita lihat lagi opsi apa karena pertanyaannya ingin angka terbesar nih, Nak. Ingin angka terbesar. Karena kita ingin angka terbesar, maka angka apa yang harus kita gunakan? Maka angka perkalian, opsi kali harus perkalian yang paling besar. Dua angka yang paling besar. 9 bagi 3 tadi kan 3. Sementara sisa yang besar tinggal 8 dan 7. Maka ambil mereka nak yang paling besar. 8 kali 7. Ini paling besar. Nah, kan perkalian dua angka besar akan menghasilkan besar. Gitu nak ya. Dah, lanjut. Kita lanjut. Lalu tinggal apa operasi yang belum? Tinggal tambah dan kurang. Nah, untuk operasi kurang, karena dia itu mengurangkan nilai, maka pilihlah angka yang sisa terkecil. Nah, sisanya 5. Dan hasil ini 3. 5 sama 3 kecil mana? Pak Mulya kecil 3, maka di sini kurang. Maka tinggal tambah ya, di sini 5, yang belum kan 5. Di sini tambah. Nah, ini dia. Nah, jadi didapatlah satu baris operasi 8 kali 7 tambah 5 kurang 9 bagi 3. Sampai di sini, nah anak-anak sekalian juga harus tahu tentang yang namanya operasi yang mana duluan dikerjakan. Walaupun kita nulisnya itu acak, tapi tetap yang pertama duluan dikerjakan jika nanti bertemu tanda kurung. Yang kedua duluan dikerjakan jika nanti menemukan soal akar dan perpangkatan. Level ketiga baru nanti nak kali dan pembagian. Level keempat baru tambah dan kurang. Nah, jadi untuk ini bisa dibuat catatan khusus. Nah, hati-hati sama ini. Nah, rata-rata soal-soal nomor 1 KSM Provinsi, dia ingin menjebak di operasi mana duluan dikerjakan. Maka kita lihat operasi ini, yang mana duluan dikerjakan? Kali tambah kurang bagi. Oh, kali dan bagi dulu. Ya, baru nanti tambah dan kurang. Gitu nak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika Pak Mulia kecepatan dalam menjelaskan, bisa dibilang Pak pelan-pelan. Nah, jika aman, boleh kita lanjut terus. Ya, jadi jangan malu-malu ya. Karena nah, kalian semua ini bersaing nanti di hari H. Oke, aman? Aman. Semoga nanti dari antara kalian akan berjumpa saat pelatihan tingkat nasional di Banda Aceh dengan Pak Mulia dan kawan-kawan ya, yang lolos nanti. Hanya 1 orang. Oke, kita lanjut. Berarti kita kali dulu nih. 8 kali 7. Berarti kali-kalinya harus lancar ya. 56. Nah ya. Hasil ini 56. Lalu yang ini dulu dikerjakan, nak. 9 bagi 3, 3. Maka menghasilkan 56 tambah 5 kurang 3. Maka berapa tuh? 56 tambah 5, 61 ya, dikurang 3. Iya, jawabannya 58.
Jadi jawabannya C. Oke. Nah, silahkan dicatat dulu bagi yang ingin dicatat. Nanti recordnya juga Pak mulai kirim. Kalau sudah selesai mencatat, kabarin di chatnya, nak ya. Oke, sudah. Lanjut, Pak. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Ada yang bertanya? Oke, semuanya menyatakan sudah. Nah, mungkin sebagian udah ketemu sama Pak Mulia atau sudah bahas lihat ini di YouTube ya. Sekarang kita coba dengan soal yang berbeda untuk latihan.
Nah, ini ada soal ya, tapi soal di sini, nah perbedaannya silakan dikerjakan mirip seperti soal di atas. Diberikan 5 bilangan yaitu 2, 3, 4, 5, dan 9. Dan diberikan 5 operasi yaitu tambah, kurang, kali, bagi, akar. Jika setiap bilangan dan setiap operasi hanya boleh digunakan tepat satu kali, maka bilangan bulat terbesar yang dihasilkan. Nah, coba dikerjakan dulu soal ini. Ya, tapi bedanya di sini ada akar. Nah, silahkan ya. Gimana nak? Ada yang sudah dapat? Atau mau langsung kita bahas? Gimana Rehan, bisa Rehan? Rehan, Fakih. Oke, sekali lagi bagi yang salah masuk ruangan, ya, jangan sampai nanti ketinggalan pelajaran ya. Ini untuk kelas min, untuk kelas MTS di link yang lain. Jadi jangan sampai nanti sayang nih kok materinya MI ya. Sepertinya ada yang salah masuk ini, salah masuk link Zoom ya. Adik-adik yang salah masuk link Zoom, coba dicek lagi linknya. Kalau di sini ternyata teman-temannya banyak yang MI, berarti ini bukan kelas MI, bukan kelas ini kelas MI ya. Jadi bagi yang MTS, nah mungkin bisa dicek lagi linknya karena banyak link untuk Zoom kali ini. Oke, kita langsung kita bahas untuk soal ini. Nah, eh, diberikan 5 bilangan yaitu 2, 3, 4, 5, dan 9 dan diberikan 5 operasi. Nah, kali ini operasinya ada akar, nak ya.
Jika setiap bilangan dan setiap operasi hanya boleh digunakan tepat satu kali, maka bilangan bulat terbesar. Nah, lagi-lagi kita lihat kelemahan si pembuat soal. Karena dikatakan kelemahannya ada kata-kata bilangan bulat, maka kita harus pandai-pandai melihat angka, akar, dan bagi. Ya, karena akar dan bagi ini nggak sembarang angka yang bisa digunakan. Contohnya akar. Akar pada soal di sini mana yang hasilnya itu dapat diakarkan? 2 apakah bisa? Enggak, Pak. Berarti bukan 2 yang di dalam akar. 3 juga sama. 4 bisa, berarti 4 masuk. 5 tidak bisa, habis diakarkan ya. 9 habis, Pak Mulia. Nah, karena kata-kata di sini terbesar ya, sehingga kita pilihlah akar mana supaya menghasilkan terkecil. Kenapa? Karena akar itu kan memperkecil nilai. Nah, jadi kita pilih yang 4 diakarkan ya. Ya, intinya yang memperkecil nilai pilih yang kecil. Yang memperbesar nilai pilih yang besar gitu ya. Nah, lalu pembagian. Nah, ini udah digunakan, sekarang bagi nih. Pembagian mana yang menghasilkan angka terkecil? Karena kita ingin supaya hasilnya terbesar. Yang pastinya yang habis dibagi. Contoh 9 bagi 3 habis, ya kan? Tapi 9 bagi 3, 3. Kita mau yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 4 dengan 2 bisa menghasilkan 2. Ada lagi yang lebih kecil? Ada. Akar 4 kan 2. Maka 2 dibagi berapa biar dia itu paling kecil? Bagi 2 ya. Nah, di situ dia. Berarti yang sudah digunakan 4 dan 2. Oke. Operasi yang sudah digunakan akar dengan bagi. Nah, selebihnya kita akan menggunakan kali dulu. Mana perkalian yang menghasilkan angka paling besar? Ya, tinggal 2 angka terbesar dipilih, nah ya. Ini dia. Berarti 9 dikali 5. Lalu di sini yang belum digunakan tambah dengan kurang. Nah, biasanya kurang itu angka yang terkecil tambah yang bukan paling kecil. Maka mana yang belum nih? Berarti 9 kali 5, iya, tambah 4 ya. Yang belum yang mana aja? Oke, 9 kali 5 tambah 4. Oke, sepertinya ada 1 nih yang kurang ya. 9, 2, 3, tuh 2, 3, 4, 5. 9 kali 5 tambah 4. Nah, nih. Seharusnya ada 1 lagi dikurang 3 ya. Di sini 9 kali 5 tambah 4. Nah, ternyata ada 1 yang tidak kebagian nah ya. Di sini ternyata salah ketik. Ini enggak ada nih nak. 3 tidak ada ya. Coba kita perbaiki. Pantaslah bingung ya. Nah, ternyata 3 tidak ada. Ternyata hanya 4. Tuh 2, 3. Oh, tunggu nak. 3 di sini ya. Sorry. Ada di sini 3 kita gunakan. Nah, paling mungkin 3. Mana tadi merah? Nah, ini ya sudah semua. 9 kali 5, 45. Ditambah 3 dikurang 2 dibagi 2. Nah, mana dulu dikerjakan? Bagi dulu ya. 2 bagi 2, 1. Berarti 45 tambah 3 dikurang 1. Berarti seharusnya jawabannya berapa? 47. Tetapi 47 tidak ada. Ingat di soal KSM, ya di soal KSM, nah ada 2 soal yang tidak ada jawaban. Maka jika tidak ada jawaban dikosongkan saja. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat dulu. Setelah ini kita lanjut ke soal KSM yang kedua. Soal
Nih ya. Oke, silakan dicatat dulu. Sudah selesai mencatat, ketik di kolom komentar ya. Oke, sudah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, latihan soal 2. Nah, ini untuk latihan saja ya. Jadi diberikan 3 bilangan yang sama, yaitu 3, 3, 3, dan diberikan operasi hitung yaitu plus minus kali bagi akar ya. Nah, oke. Tanda seru, dan ini tanda seru ini masuknya faktorial ya. Lakukan operasi yang mungkin untuk mendapatkan hasil dari. Nah, ini Pak Mulya kasih contoh ya. Ini adik-adik sekalian bisa untuk latihan ya, untuk latihan ada operasi, tapi operasi di sini boleh digunakan berulang. Hanya angka tiganya aja yang sudah ditetapkan. Misalnya nih ya, untuk latihan ya. Nah, nomor 1 misalnya. Berapa 3, 3, 3 biar hasilnya 0 gitu. Nah, kira-kira apa operasinya gitu ya. Misalnya nih, Pak Mulya coba dulu yang mudah nih, yang mudah ya. Biasanya yang paling mudah ya nomor 10. Nah, operasinya cuma tambah dan tambah. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Nah, nah, sekarang coba nih yang nomor 1 misalnya. Atau apa nih nomor 1 supaya menghasilkan 0 gitu ya. Nah, ternyata bisa digunakan 3 faktorial ya. 3 faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial dilambangkan tanda seru yang artinya untuk menghilangkan tanda seru ini atau faktorial ini, nah itu dikalikan dengan angka ya, angka seterusnya sampai 1. Berarti 3, 2, 1. Berarti kalau 5 faktorial Pak Mulia berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 6 faktorial 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi untuk yang nomor 1, 3 faktorial hasilnya berapa? 6 ya. Nah, dikurang 3, dikurang 3 hasilnya 0. Nah, ini dia. Ini untuk latihan adik-adik ya, anak-anak sekalian, untuk melatih kemampuan operasinya. Nah, silakan dicoba untuk nomor 2 ya. Operasi apa yang digunakan agar 3, 3, 3 itu menghasilkan 1. Nah, nomor 2 aja dulu. Kalau nanti udah bisa, kita lanjut. Ya, silahkan. Oke, ada yang komen, saya dengar Rehan sudah Pak. Oh, sudah Rehan ya. Rehan luar biasa ya. Oke, lanjut ya.
Ya ada? Ya, nomor 2 ya. Itu operasinya nak supaya satu. Pertama pastinya ya 3 bagi 3 itu kan hasilnya 1. Supaya 2 lagi jadi 3. Nah, ini nak ini kali di sini taruh akar. Nah, ini dia. Jadi hasilnya ya 3 kali 3 9. Makan akar dulu dikerjakan. Dibagi 3. Akar 9 3. 3 bagi 3 1 ya. Nah, lanjut nomor 3 untuk melatih operasinya. Berapa operasi apa yang kita letakkan di nomor 3 agar menghasilkan 2? Lanjut ya. Pak Mulya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada yang menjawab, Pak Mulya langsung jawab. Iya benar ya, -7 Aceh Barat dengan -11 Aceh Barat. 3 tambah 3 bagi 2 ya. Jadi operasi di sini bagi, ini tambah. Nah, dikarenakan pembagian lebih diutamakan dulu, maka 3 bagi 3 1. Oke, salah nggak? Sedikit aja salah. Kurang yang betul ya. Nah, opsinya di sini kurang. Ya, jadi ingat nih, hati-hati nih. Operasinya itu kita juga ya jangan melupakan kekuatan level dari tanda kurung, kuadrat, kali bagi, akar, tambah kurang. Jadi yang benarnya nih, dikit lagi ya. Jadi dia nggak berurut, nggak boleh. Kalau misalnya kurang dan bagi kan bagi dulu nak. Nah, ya kan 3 bagi 3 1. Nah, jadi yang betulnya adalah ya 3 dikurang 3 dibagi 3. Jadi ini dulu dikerjakan. Nah, ini dulu dikerjakan. 3 bagi 3 1, maka 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, oke. Satu lagi. Nomor 4. Silahkan. Oke, sudah ada yang menjawab dari Syakira Fatina dan min 10. 3 tambah 3 kurang 3. Iya, benar ya. Nah, oke, jadi bisa banyak opsi nih. Bisa 3 tambah 3 kurang 3. Bisa seperti min 11 Aceh Barat 3 kali 3 9 9 bagi 3. Atau bisa seperti min 7 Aceh Barat 3 bagi 3 kali 3. Oke ya.
Nah, untuk nomor 4 lumayan mudah. Oke. Nah, untuk soal 5 sampai selanjutnya, nah adik-adik coba latihan di rumah ya. Nah, ini silahkan untuk latihannya kita lanjut ke, jadi untuk soal ini Pak Mulai nomor 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nah, silahkan dicoba untuk di latihan. Nah, besok kita bahas ya, biar ada latihan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, waktu kita masih ada berapa menit lagi nih? Masih ada 15 menit lagi ya. Oke, sekarang kita coba untuk sesi 1 ya. Nah, kita coba soal KSM 2022. Nah, kali ini tentang menghitung uang nih. Nah, ya. Nah, silahkan dicoba dulu untuk soal nomor 2 nih. Nah, untuk soal ini lumayan cepat ya. Ada yang sudah menjawab B, A, ada yang B. Oke. Mari kita bahas karena sudah banyak yang menjawab. Pada yang lagi mencari, kita tunggulah sedikit lagi. Oke, kita bahas ya. Rata-rata menjawab B, nak ya. Yusuf memiliki uang 52.000. Ya, rincian pecahannya yaitu ada 2.000 sebanyak selembar. Nah, kita buat dulu warna apa ya? Warna biru. Jadi ada uang 20.000. Nah, uang 20.000. Berapa selembar? Ada uang 5.000 dua lembar. 5.000. Nah, 1, 2. Lalu ada uang 10.000 dua lembar. 10.000. Nah, ada 2 lembar, nak ya. Lalu ada pecahan berapa lagi? Oh, yang pertama 2.000. Pak Mulia lihat nol kebanyakan. Yang pertama 2.000 satu lembar, ya kan? 5.000 dua lembar. Pecahan 10.000 dua lembar. Dan pecahan 20.000 satu lembar. Nah, ini dia 20.000. Uang tersebut digunakan oleh Yusuf untuk beli buku seharga 32.500. Jadi ceritanya nih gini, nak. Ya. Nah, kalian mau beli buku nih, si Yusuf nih mau beli buku, tapi uang yang di kantongnya nih uang pecahannya totalnya segini, ya, totalnya 52.000, 20, 40 ya, 52. Lalu pengen bayar 32.500. Yang ditanya uang kembalian minimal yang diberikan. Jadi soal ini maksudnya kita ngasih uang sama kasir, tapi untuk dapat pengembalian paling sedikit, gitu. Nah, uang baliknya paling kecil.
Ya pastinya kalau belanjanya 32.500 biar mudah, pasti kita kan kasih uang 35.000, betul? Betul. Kalau enggak, paling mudah lagi ya uang 30 tambah 2.000 tambah 500, tapi enggak ada uang 500, paling ini. Kita mau kasih uang 35.000. Nah, uang 35.000 itu uangnya berapa aja? Ya, uang 20.000 selembar, ya kan? Uang 10.000 selembar. Satu lagi, uang 5.000. Nah, pastinya kalau kita gunakan 35.000, baliknya berapa? Baliknya 2.500, ya. Maka jawabannya yang kecil itu B, ya. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Alif. Apakah tertekan atau ingin bertanya, Muhammad Alif? Silahkan. Kalau tertekan, kamu langsung. Muhammad Alif, apa ingin bertanya atau tertekan ini? Raise hand. Mungkin tertekan ya. Kalau mau bertanya, ketik aja di kolom komentar, Pak. Saya mau tanya, mau aktifkan mikrofonnya, boleh. Ini kayaknya tertekan ya. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini biasanya si pembuat soal itu dia membuat bingungnya karena uangnya tuh banyak yang tidak perlu digunakan tapi juga ditulis ya. Artinya pada dunia nyata demikian. Nah, ya saat kita belanja kita banyak pegang uang tapi menginginkan balik paling sedikit, minimal tuh paling dikit ya. Oke, rata-rata sudah pada benar. Kita coba satu latihan soal sejenis tapi berbeda sedikit. Nah, Idris memiliki uang 100.000 digunakan untuk belanja di swalayan terdekat menghabiskan 24.000. Maka berapa lembar paling sedikit yang dapat diterima Idris dari pengembalian belanja tersebut? Nah, ini anggap Idris belanjanya di Indonesia ya. Kira-kira paling sedikit uangnya berapa lembar uang balik yang paling mungkin jika menggunakan uang rupiah? Silakan coba dulu ya. Ayo Rehan, Rehan, Fakih, coba. Ini jawabannya. Oke, rata-rata menjawab 4 ya. Yakin 4, nak? Ayo, ada yang lain kah? Oh, ada dari Min 2 Langsa jawab 2. Jawabannya 2. Nah, ayo kita lihat. Di Indonesia tuh uang uang berapa aja sih ada, pecahan berapa aja sih ada, yuk. Ya, kita lihat ya. Lupa menghapus dulu nih, ada yang kecoret nih. Nah, yuk. Yang pertama. Yang pertama di Indonesia ada itu uang paling paling besar itu uang 100.000 ya. Kedua 75.000. Ketiga ada 50.000. Keempat ada uang berapa lagi? 20.000. Kelima ada uang 10.000.
Keenam ada uang 2.000. Yang ketujuh ada uang 1.000 dan seterusnya. Jadi paling sedikit yang dapat diterima itu berapa? Ya, kan baliknya berapa nih, nak? 100.000 kurang 24. Iya, betul ya, kayak min 20 PD Jaya, betul. Untuk dapat uang 100.000 ya, dikurang. Ini coretannya nggak bagus. Jadi belanjanya 100.000. Uangnya 100.000, belanjanya 24.000. Berarti iya, baliknya 76. Maka untuk dapat 76.000 yang paling mungkin dan paling sedikit menggunakan uang macet nih. Iya, menggunakan uang 75.000 satu lembar, uang 1.000 satu lembar. Iya, uang 5.000 ada juga ya, uang 5.000 ketinggalan. Jadi jawabannya adalah 2 lembar. Benar ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi adik-adik nih harus menggunakan kemampuan eksplorasinya. Jadi itu yang diinginkan si pembuat soal ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar, agak macet-macet nih sinyalnya. Sepertinya masih banyak yang salah masuk. Ini ya link ya. Sepertinya berikutnya harus dikirim link. Nah, sekarang nomor 3. Oke, kita ada 10 menit lagi. Coba dikerjakan dulu untuk nomor 3. Terdapat bilangan 3 digit. Ya, ini Pamela coba copy linknya dulu ya. Ini ada yang masih salah masuk link. Mungkin tidak terbiasa ya. Adik-adik kerjakan terus ke nomor 3. Pamela mau copy link dulu ke grup. Kayaknya ada yang masih salah masuk grup. Nanti aja lah yang sesi 2 aja ya. Nah, silahkan untuk nomor 3. Iya, pinter adik-adik ya. Jawabannya benar, 10. Perlu dibahas lagi enggak? Sepertinya udah banyak yang betul. Perlu? Kalau perlu kita bahas. Perlu ya? Oke. Nah, jadi kalau di YouTube atau di video itu biasanya menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, untuk cara abnormal atau trik, kita bisa menggunakan cara TPOC. Ya, apa itu TPOC? The power of coba-coba. Nah, TPOC. Jadi, ya, terdapat 3 bilangan digit dengan akhirannya adalah 2. Kita buat aja. A, karena belum tahu, 3 digit ya. B, dan akhirannya 2. Jika digit terakhir dipindah menjadi digit paling awal. Digit itu ini maksudnya nak ya. Misalnya angka 1, 2, 3. Ada berapa digit? 3. 1, 2, 3. Berarti kalau nanti angka 10.000 ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya ditanya sama pemateri seminar, di sini siapa yang punya digitnya itu 9 di rekeningnya? Berarti ada minimal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di rekeningnya ada 100 juta. Ini waktu ditanya berapa digit di rekening Anda? Cuman 4, Pak. Berarti 1.000 uang di rekeningnya gitu ya. Nah, maksud digit itu. Ya, lanjut. Karena nggak semua, Pak Mulia yakin nggak semuanya ini. Jadi pelan-pelan ya. Nah, jika digit terakhir, nih digit yang terakhir nih yang paling ujung ya, yang paling ujung, Pak Mulia tanda panah yang paling ujung. Jika digit terakhir ya dipindah menjadi digit paling awal, berarti kan pindah di anak duanya di sini, A dan B-nya jadi di sini gitu ya. Dah, maka bilangan 3. Nah, di sini kuncinya maka bilangan 3 digit awalnya, bilangan yang ini tadi berkurang 36. Berarti kita kurangin aja hasilnya 36 ya. Nah, lalu ditanya nanti jumlah digit bilangan 3 digit di awal tadi berapa? Yang ditanya adalah A, B, yang ditanya ini. Berarti A ditambah B ditambah 2. Ini dia 3 digit awal tadi. Nah, TPOC aja gampang, nak. TPOC itu 2 dikurang berapa? Biar 6. 2 kurang berapa biar 6 kan nggak bisa. Kan pastinya pinjam 1. Ketika kita pinjam 1 dari si B, pastinya 2 ini jadi 12, betul? 12 dikurang berapa biar 6? Dikurang 6. Ya kan? Maka didapatlah nilai B-nya itu 6. Nah, kan gampang ya. Jadi, supaya ujungnya 6, ini 6. Kalau ini tadi B-nya 6, ini kan B. Berubah juga dia, nak. Jadi, 6. Udah dapat tuh B-nya 6. Kita kurangin lagi yuk. 12 kurang 6. Berapa, nak? 12 kurang 6. Pinjam 1 ini jadi 5. 5 dikurang A. 5 dikurang A biar 3 berapa? Biar 2. Maka didapat A-nya langsung 2. Nah, itu lebih gampang cara ini, nak ya. Karena di sini A-nya 2, udah pasti di sini juga dapat. Jadinya 2. Ada. Sehingga langsung dapat nih A-nya 2, B-nya itu 6. Nah, ujungnya 2. Maka didapatlah 10. Betul ya? Jawabannya 10. Inilah cara TPOC. Kalau cara eliminasi mungkin bisa menghabiskan banyak waktu nanti adik-adik ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita istirahat untuk lanjut ke sesi 2. Sesi 2 nanti kita ada pertanyaan. Aman. Kalau aman, silakan dicatat dulu sebelum kita latihan. Kita selesai jam 9.45 ya. Nanti mulai lagi. Coba cek, mulai cek jadwal dulu. Aman, oke, mantap Rehan. Oke, sekarang silakan dicatat. Kalau udah dicatat, kita bisa istirahat atau kita masih ada waktu, kita lanjut satu soal lagi. Kalau sudah siap catat, ketik sudah ya. Sudah, oke. Nah, kita coba yang lain. Ada yang lagi ini? Sudah ya. Ya, tapi Pak Mulza masih banyak yang mencatat nih. Kita tunggulah.
Oke, sudah ya. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut ke soal ini. Nah, ini juga menggunakan TPOC. Ini pernah keluar di soal sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, soal tingkat provinsi. Nah, yang bisa digunakan trik yang sama menggunakan TPOC. Ini kalau pakai rumus mungkin bisa butuh waktu setengah jam, tapi kalau pakai TPOC, nah ini hanya butuh waktu 10 detik. Silahkan dicoba ya. Oke, rata-rata sudah menjawab ya. Ini soal terakhir kita untuk sesi 1. Nah, jadi soal latihan 4 ini ya melatih adik-adik sekalian untuk bisa menggunakan eh, TPOC ya, the power of coba-coba. Jadi mempunyai beberapa ikan lele. Nah, kalau kita gunakan rumus normal itu biasanya beberapa ikan lele dimisalkan dengan N gitu ya. Sepertiga ikannya diberikan ke Afik. Berarti dikurang sepertiga dari M. Kan gini. Lalu lanjut, seperempat dari sisanya diberikan kepada Mulia. Berarti dikurang lagi. Seperempat dari M dikurang sepertiga M. Nah, seperempat dari sisa diberikan kepada Mulia. Dari sisa ikan yang ada, 2 ekor ikannya digoreng. Dikurang 2.
Sehingga sisa ikan lele tadi tinggal 10. Nah, ini dia. Ini bayangkan kalau menggunakan rumus. Nah, ya, sekarang kita gunakan TPOC. TPOC itu sebenarnya gampang, ya. Di sini langsung ada kelemahan si pembuat soal, di mana ada faktor pembagi 3. Nah, jadi langsung coba aja mana coba pilihan jawaban yang habis dibagi 3. Ternyata cara cepat bagi 3, 25. Apakah 2 tambah 5 menghasilkan bilangan yang habis dibagi 3? Tidak, bukan jawaban. 24, 2 tambah 4, 6. Apakah 6 habis dibagi 3? Habis, ini mungkin. 23, 2 tambah 3 sama dengan 5. Apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak, habis, bukan jawaban. 20, 2 tambah 0 sama dengan 2. Apakah 2 habis dibagi 3? Bukan, maka jawabannya B ya. Oke. Oke, sudah selesai untuk pertemuan sesi 1. Ya, silahkan dicatat dulu. Setelah ini kita istirahat 15 menit. Kita masuk lagi pukul 10.00 ya. Bagi yang mau catat, silahkan dicatat dulu. Oke, bagi yang sudah bisa istirahat. Nah ya, kita masuk kembali jam 10.00. Ya, silakan istirahat dulu, santai-santai ya. Berdoa-doa. Yang belum silakan dicatat. Ini belum Pak Mulya tutup. Oke, sudah ya. Pak, Zoom-nya keluar atau enggak? Zoom-nya akan keluar sendiri nanti, nak.
Oke, Pak Mulya tutup untuk sesi pertama. Kita jumpa kembali di sesi kedua jam 10 ya. Pak Mulya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.